Pemirsa, realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2019 lebih rendah daripada target atau mengalami shortfall hingga 245,5 triliun rupiah. Angka ini merupakan kinerja pajak terburuk setidak-tidaknya dalam 5 tahun terakhir. Menteri Keuangan pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2020. Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 1.332,1 triliun rupiah atau 84,4% dari target APBN dengan shortfall mencapai 245,5 triliun rupiah. Shortfall pajak ini jauh lebih besar dari proyeksi sebesar 140 triliun rupiah dan merupakan kinerja pajak terburuk setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Sejumlah pos pendapatan pajak menurun, seperti pajak pertambahan nilai yang turun 0,8% dan pajak penghasilan migas yang tercatat turun 8,7%. Secara sektoral, penerimaan pajak dari sektor manufaktur turun 1,8%, sementara sektor pertambangan turun lebih dalam sebesar 19%. Sektor yang mengalami pukulan berat terlihat dari harga komoditas dan perdagangan internasional yang tadi saya sampaikan, semuanya negatif growth, itu sektor pertambangan. Dan itu kemudian terlihat di dalam penerimaan pajak kita yang kontraksinya mencapai 19%, sangat dalam dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 50%. Bayangkan dari tahun lalu tumbuh 50%, jatuh ke 19%, itu berarti kontraksinya hampir 70% menurun. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan perpajakan kita mengalami tekanan yang cukup berat, manufaktur dan pertambangan. Mengantisipasi pajak yang terus tekor tahun 2020 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyiapkan sejumlah jurus dalam upaya menggenjot penerimaan pajak. Setidaknya ada 4 jurus akan dikeluarkan, yakni tax holiday atau allowance, percepatan restitusi, fasilitas pajak untuk UMKM, dan super deduction tax. Kita lihat beberapa supporting policy dari pajak untuk mendorong kegiatan ekonomi yang kita harapkan bisa lebih meningkat di 2020. Tax holiday, tax allowance, percepatan restitusi. Untuk holiday dan allowance ini 9 industri pionir ditingkatkan menjadi 18 sehingga jumlah sektor yang bisa menikmati menjadi lebih banyak. Kita juga menurunkan threshold fasilitas investasinya dari 500 miliar menjadi 100 miliar dan kita masih memberikan tax allowance khusus untuk industri padat karya. Dengan strategi ini diharapkan dapat mendorong bangkitnya sejumlah sektor usaha yang pada ujungnya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Dari Jakarta, Jessica Wulandari, Gideon Sinaga, Metro TV.